Shalom Bapak Ibu. Shalom. Walaupun cuaca dingin, kita tidak dingin, amin. Kita tetap hangat untuk menyembah Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Coba kita bangkit berdiri, terus keluar dari bangku masing-masing, samperin teman kanan kiri, katakan kasih salam yang terbaik. Wow, engkau luar biasa hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, semua bersuka cita, amin. Yuk sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Saya percaya kita datang ke tempat ini punya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma untuk meramaikan atau memanaskan tempat duduk yang ada, tapi karena kita mengasihi Allah kita yang luar biasa. Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Ini setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami datang ke tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang memenuhi kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang membawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Dengan apa kami membalas segala yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Selain kami datang menyembah Engkau. Membawa ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami Yesus. Allah yang layak ditinggikan. Allah yang layak diagungkan. Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menyembah Tuhan. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Jesus Lord. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kembali angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan indah
kita katakan, ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur.
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sambil bangkit berdiri angkat pujian ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yang Bapak Ibu saja katakan, amin Tuhan. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga menjadi anak-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib ya Allah. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur menjadi umat kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus yang siap bersuka cita, sama-sama katakan, amin. Siap bersuka cita Bapak Ibu? Kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
kita semua selalu bersyukur. Amin Bapak Ibu. Amin. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacitamu. Biar hati kami selalu limpah dengan syukur bagi Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang dahsyat bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Amin. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Sekali lagi katakan, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Lebih lagi sungguh-sungguh katakan, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Amin Tuhan. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi semua yang terjadi, semua yang terjadi. Yes Lord, kami tahu rencana-Mu selalu indah bagi setiap kami Tuhan. Jesus, Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu. Sambil bangkit berdiri, kita akan pujian ini katakan, semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengangkat tangan bersama-sama
memberkati anak-anak yang ada di hadapan kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, bahwa Engkau telah mengundang kami semua tidak terlepas anak-anak ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami secara bersama-sama mengangkat tangan, memberkati anak-anak yang Engkau karuniakan kepada keluarga kami masing-masing. Biarlah melalui anak-anak ini Tuhan, kami sebagai orang tua boleh melihat kebaikan dan rencana Tuhan yang indah atas hidup mereka. Kami sebagai orang tua boleh menyaksikan bahwa penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka begitu dahsyat dan ajaib. Engkau memberkati pertumbuhan anak-anak ini Tuhan. Engkau mempunyai rencana yang luar biasa untuk kehidupan mereka. Sebagaimana Engkau mempunyai rencana yang luar biasa untuk kehidupan kami masing-masing. Kami memberkati mereka hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami juga berdoa untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Roh Kudus memimpin kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, dingin sekali. Ya, semalam juga begitu dingin. Sekarang juga di ruangan ini begitu dingin. Tetapi biarlah firman Tuhan itu menghangatkan kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya kepingin tahu ya, Bapak Ibu sekalian di sini yang anaknya 2 orang itu siapa saja? Coba angkat tangan. Yang anaknya 2 orang. Pak Ayung anaknya 2, ya kan? Pak Luki 3. Pak Nugraha 2, Pak Laris 2 ya. Ya. Jadi cocok sekali hari ini saya akan bercerita tentang kisah sebuah keluarga yang isinya anaknya 2 gitu. Bagaimana Tuhan punya rencana atas kehidupan keluarga ini. Mari kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian 25 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28. Mari kita membacanya secara bergantian. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? Jadi saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap. Kelahiran Esau dan Yakub. Inilah riwayat keluarga Ishak, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Silakan Bapak Ibu sekalian, 3, 2, 1. Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu, 2 suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang muda. Yang pertama keluar, warnanya kemerah-merahan, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau.
Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang pembawaannya, yang suka tinggal di kemah. Ayat 28. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kisah ini berbicara tentang sebuah keluarga yang anaknya dua. Ya. Dan kita melihat di sini istrinya ini pertama kali istri dari Ishak ini dia mandul. Kemudian Ishak berdoa kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan memberikan anak. Nah, ayat ke-22 mengatakan, tetapi anak-anak di dalam rahimnya saling melawan dan ia berkata, jika demikian, mengapa hal ini kualami? Jadi si ibu ini bertanya-tanya, kenapa di dalam perut yang sama ada dua bakal anak yang saling gontok-gontokan terus? Sebagai ibu dia bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan ini nanti jadinya seperti anak saya ini seperti apa? Masih matanya merem aja udah pukul-pukulan. Gimana kalau nanti sudah lahir gitu ya? Gimana itu caranya? Nah, firman Tuhan yang ayat ke-23, rupanya istrinya Ishak ini boleh juga ya. Dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab loh. Luar biasa kan? Tidak banyak kita yang bisa kita bertanya terus Tuhan jawab. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan menjawab. Bahkan Tuhan menceritakan rencana-rencananya atas kedua bakal anak ini. Ya. Dikatakan bahwa dua bangsa ada di dalam kandunganmu. Dua suku bangsa akan berpisah. Jadi kalau berpisah itu yang satu ke kanan, yang satu akan ke kiri. Ya kan? Suku bangsa yang satu lebih kuat daripada yang lain. Jadi dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan itu mengenal manajemen ya. Kalau di dalam manajemen kita kan berbicara adanya plan, rencana. Ya kan, di kantor kita belajar tentang ada plan, do, check, dan action gitu ya. Jadi Tuhan ini mengenal juga manajemen. Dia punya rencana yang indah untuk masing-masing anak ini. Mau jadi apa? Punya rencana, kemudian Tuhan melaksanakan, kemudian Tuhan melakukan pengecekan, Tuhan memelihara hidup mereka, dan melakukan action, memelihara hidupnya mereka. Jadi dari kasus ini luar biasa ya, bahwa lahirnya anak-anak di tengah keluarga kita itu menolong kita untuk melihat betapa dahsyatnya Tuhan punya rencana atas hidupnya anak-anak kita masing-masing. Kalau yang anaknya dua cuma mengerti dua rencana Tuhan saja. Pak Ayung cuma mengerti dua rencana Tuhan. Karena anaknya cuma dua. Kalau Pak Ayung punya kerinduan yang tinggi untuk mengenal lebih banyak rencana Tuhan, gampang Pak Ayung. Ngomong aja sama istrinya, "Mah, aku pengen mengenal rencana Tuhan yang lebih banyak." Ya kan? Nah, Pak Luki sama Ibu Kris lebih dari kita. Anak kita cuma dua. Kita cuma mengenal dua rencana Tuhan. Pak Luki mengenal tiga rencana Tuhan. Dan Pak Luki akan menyaksikan bagaimana Tuhan membimbing anaknya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di dalam setiap langkah-langkah hidup mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini aturan 2 anak cukup itu sudah selesai. Ya, pemerintah sudah nggak punya pegangan 2 anak cukup. Kalau Bapak Ibu sekalian kepingin melihat dahsyatnya rencana Tuhan, jangan ragu punya anak lebih.
Pak Laris baru 2 ya Pak? Iya. Sudah. Lo cuman mau melihat 2 rencana Tuhan aja. Nggak pengen lebih. Kan tinggal singgol-singgol sebelahnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 2 Tuhan sudah punya rencana. Bahkan sebelum mereka dilahirkan tuh Tuhan sudah punya rencana atas hidup mereka. Termasuk kita sendiri ya. Saya bersyukur bahwa anak saya juga 2 ya. Daniel sama Marcel. Cukup gitu ya. Cukup. 2 ada sudah cukup. Nanti lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan kepada anaknya orang-orang lain gitu ya. Saya teropong anaknya Pak Ayung. Wah, bagaimana Tuhan memberkati anaknya Pak Ayung yang pertama. Saya teropong bagaimana Tuhan memberkati anaknya Pak Ayung yang kedua ya. Pak Laris juga ya. Saya teropong, ini anaknya siapa ini? Kok diberkati Tuhan? Kok penyertaan Tuhan berjalan atasnya? Kok ada penyertaan Tuhan yang menaungi perjalanan-perjalanan hidupnya? Ya. Bapak Ibu sekalian, di sini rencana Tuhan itu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di antara 2 rencana Tuhan ini, ada kisah lain ya. Ada kisah lain itu begini Bapak Ibu sekalian. 2 orang anak muda sedang menghadiri sebuah kebaktian. 2 anak muda ini mahasiswa. Mahasiswa ini 2 orang sedang menghadiri kebaktian di kampusnya. Kemudian pendeta yang hebat itu di atas mimbar mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dialah yang mati untuk kita. Dia yang menanggung segala dosa kita. Bapa itu yang baik. Bapa surgawi itu baik. Dia mengasihi kita. Bahkan dia mengenal kita sebelum dunia ada. Bahkan sebelum kita dilahirkan. 2 mahasiswa yang sama, kakak dan beradik, mendengarkan pesan yang sama dari seorang hamba Tuhan. Pada waktu yang bersamaan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hati mereka berbeda. Yang satu mengatakan, luar biasa, wah pendeta ini luar biasa. Firman Tuhan yang disampaikannya acung jempol. Kalau jempol 1 nggak cukup 2. Kalau 2 nggak cukup 4 jempol kaki juga diangkat. Ya, itu anak yang satu. Tetapi mahasiswa yang kedua dia mengatakan, omong kosong itu semua. Apa ada orang diselamatkan oleh karena kasih karunia? Tidak ada. Orang yang diselamatkan, ya hitungannya perbuatannya sendiri. Lah kok enak. Dia berbuat dosa, dia hidupnya kagak benar, kok bisa selamat? Saya tidak percaya gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, 2 mahasiswa ini mendengar berita baik yang sama. Pada waktu yang sama, kuliah di tempat yang sama, mendengar dari pendeta yang sama, berita kabar baik, tetapi reaksinya berbeda. Yang satu tidak mempercayai bahwa tiket setelah kehidupan ini itu diperoleh karena anugerah. Yang satu percaya bahwa totalitas kebaikan dari dirinya itu tidak akan mengantarkan dia ke surga. Hanya satu pribadi yang bisa mengantarkan dia ke surga. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Mengapa demikian terjadi? Itu adalah karena anugerah. Anugerah yang tidak bisa ditolak. Dalam bahasa kerennya, irresistible grace. Jadi suatu anugerah yang memang kita nggak bisa tolak. Dan berita super baiknya Bapak Ibu sekalian, kita semua yang duduk di sini, kita punya tiket setelah kehidupan di dunia ini selesai. Kita ini sudah punya tiket kepada kehidupan yang kekal.
Karena apa? Karena kita menerima anugerah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam tahun terakhir ini, mungkin Bapak Ibu sekalian punya teman, punya sahabat, punya partner bisnis yang orangnya begitu baik dan dia dipanggil Tuhan. Sepanjang hidupnya dia, kita berinteraksi dengan dia. Sepanjang hidupnya kita mau bercerita, memperkenalkan tentang karya penebusan Kristus kepada dia. Bahkan kita sudah mengajak dia untuk hadir di KKR kesembuhan rohani. Kita sudah mengajak dia ikut kebaktian. Tetapi sampai akhir hidupnya, dia tidak menerima Kristus. Karena apa? Dia tidak mendapatkan anugerah yang bisa ditolak itu. Anugerah terbesar. Bapak Ibu sekalian melihat melalui media sosial, begitu banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang di dalam karyanya di dunia ini super top deh. Tapi coba Bapak Ibu renungkan, apakah mereka mendapatkan tiket itu seperti kita? Kita orang yang beruntung, benar? Setuju Bapak Ibu sekalian? Bahwa kita orang yang beruntung. Karena setelah kehidupan ini, tiket kita itu sudah pasti. Sudah pasti dapat. Firman Tuhan mengatakan begini, kasihilah sesamamu manusia, terutama kepada saudara seiman. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita mengasihi sesama manusia boleh-boleh saja. Tetapi kita disuruh mengasihi lebih kepada saudara seiman. Karena apa coba Bapak Ibu sekalian? Karena saudara seiman itu bakal ketemu lagi. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Jadi suatu saat saya akan ketemu Pak Ayung lagi. Ya, suatu saat setelah kehidupan ini saya akan ketemu Pak Luki lagi, saya ketemu Bu Grace lagi. Ya kan, tapi udah bukan dokter gigi Bu Grace ya. Sudah beda ya. Saya udah gak nambal gigi lagi gitu ya. Saya akan ketemu Pak Laris. Ya. Saya akan ketemu Mas Esra. Ya, betul ya. Pak Esra. Pak Esra anaknya berapa? Waduh, puji Tuhan kalau 9 ya. Mengenal 7 rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Oh Pak Esra ya. Belum ada ya Pak? Ya, jangan ragu Pak ya. Masih OTW. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita harus lebih mengasihi saudara kita seiman? Karena bakal ketemu lagi. Ya. Anda punya banyak sahabat, belum tentu ketemu. Tapi yang hari ini ada di sini, ketemu lagi nanti. Suatu saat kita ketemu lagi. Tidak cuma di dalam dunia yang fana ini, tetapi di dalam dunia kekekalan. Dalam kondisi yang berbeda kita ketemu lagi. Amin Pak Ayung. Nah, Pak Ayung ketemu anak saya juga, Marcel. Ketemu Daniel. Saya juga ketemu anaknya Pak Luki ya. Tiga-tiganya saya ketemu. Ya. Karena kita apa? Kita menerima suatu anugerah yang tidak bisa dihapus. Suatu anugerah yang tidak bisa ditolak. Orang lain nggak terima loh. Orang lain tidak menerima. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian. Dalam perjalanan kita mengarungi hidup di dunia ini. Itu banyak perjuangan. Banyak persoalan. Tetapi jangan lupa, untuk tujuan jauhnya kita sudah tahu. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita menjalani suatu perjalanan yang sulit. Tapi kita sudah tahu endingnya itu bagus. Kita mempunyai ketahanan yang lebih enggak menghadapi kesulitan. Gampang aja misalnya begini, tanggal 20 Juli kita mau camping misalnya ya,
kita jadi camping gitu ya, di Cianjur gitu ya. Terus perjalanannya jauh, perjalanannya berkelok-kelok, macet. Tapi teman kita yang sudah di sana dia kirim gambar foto. Wah, pemandangannya indah. Wah, tenda-tenda sudah siap. Kita lagi macet nih, tapi kita ingat, wah di sana tempatnya bagus. Semangat enggak? Semangat. Ketika terjadi kemacetan lagi, kita aduh perjalanan kok seperti ini ya. Menuju tempat camping kok seperti ini. Teman kita yang di sana kirim foto lagi. Ada sate kambing yang sudah disiapkan. Ada sate ayam yang sudah disiapkan di sana. Kita kebayang-bayang, wah tempat di sana oke banget deh. Gitu. Kira-kira lebih semangat nggak? Lebih semangat. Nah, implementasinya apa Bapak Ibu sekalian? Terapannya apa? Bahwa di dalam hidup kita sekarang ini, perjalanan hidup kita, membimbing anak-anak kita, dalam perjalanan kita mencari nafkah, untuk keluarga kita, ada saja hal-hal yang sulit. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, bahwa kita sudah punya tiket untuk kehidupan yang paling akhir, yaitu kehidupan kekekalan. Tuhan sudah menjanjikan itu. Tuhan bukanlah manusia yang bisa dolak-dalik. Firman Tuhan di dalam Ulangan mengatakan, Tuhan punya kuasa untuk melaksanakan segala sesuatunya sampai berhasil. Kalau dulu, ya, kalau dulu kita tidak mengenal Tuhan, Tuhan dengan caranya yang ajaib mengirim Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga kita yang naturalnya ini adalah orang yang berdosa. Kebiasaannya ini lebih menyukai dosa. Kita diubahkan melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang di dalam kita menyebabkan kita mampu mengakui, ya Aba, ya Bapa. Apa semua orang dapat Roh Kudus itu? Tidak kan? Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan menerima anugerah yang tidak bisa ditolak. Kita adalah penerima anugerah yang tidak bisa ditolak. Bapak Ibu sekalian boleh tengok sebelah kanan kiri. Ya, kita ketemu loh nanti di sana. Ya, kita harus mengasihi semua orang, ya, terutama kepada saudara seiman. Karena yang lain belum tentu ketemu. Kalau yang di sini pasti ketemu lagi. Ya, benar ya, masuk logika ya. Setuju ya, masuk logika kan. Kenapa kita harus mengasihi saudara seiman? Lah bakalan ketemu lagi kok. Tinggal siapa duluan aja yang berangkat ke sana. Ya kan, siapa duluan yang berangkat ke sana, yaitu suatu keniscayaan, suatu kondisi yang tidak bisa kita hindarkan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Lah nasibnya Esau sama Yakub kan berbeda. Ya kan? Dilahirkan dari rahim yang sama. Seperti mahasiswa tadi. Ya mahasiswa tadi namanya ya Esau sama Yakub juga. Ya. Bahwa yang Yakub menerima. Yang Esaunya tidak menerima. Tapi berkat di dunia tetap jalan dua-duanya. Berkat di dunia fana ini dua-duanya jalan. Yang satu menjadi bangsa yang kuat. Yang satu menjadi orang yang lebih yang mendapat tiket untuk kehidupan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pesan utama hari ini adalah Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang sangat beruntung.
dibanding dengan orang-orang di kantor kita yang lain, dibanding dengan tetangga-tetangga kita, dibanding orang-orang terkenal yang ada di medsos, kita lebih beruntung. Karena apa? Kita punya kepastian yang kita peroleh karena anugerah, bukan karena kepantasan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi hanya 100% karena anugerah kemurahan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyanyikan sebuah lagu kasih yang terindah. Biarlah lagu ini mengingatkan kita bahwa sungguh kasih Tuhan itu kasih yang terindah bagi kita. Karena kasihnya tidak hanya di dalam dunia ini, tetapi kasihnya juga akan berlangsung kekal sampai selama-lamanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, saya serahkan kepala. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan menerima perjamuan menyatu dengan darah-Mu yang kudus. Ini adalah kasih karunia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat silakan duduk dan saya undang perjamuan untuk maju ke depan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat menjauhimu? Kau sahabat dan kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh haleluya, amin, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar. Engkau sudah layakkan kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah layakkan menerima tubuh dan darah-Mu. Dan Engkau sudah menguduskan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan tangan kanan kita angkat roti di atas kepala kita sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Kita persiapkan cawan dan kita angkat dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menerima kekuatan yang luar biasa pagi hari ini. Kami menerima kekuatan yang tak terbatas pagi hari ini Tuhan. Daging kami yang lemah, tubuh kami yang lemah. Namun kuasa yang tak terbatas itu datang dalam hidup kami. Perjamuan ini mengingatkan akan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Perjamuan ini menyadarkan kami bahwa sungguh benar-benar Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan ada dalam hidup kami. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ngalir kuasa-Mu. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, kami sudah terima dengan iman. Dan kalau ada bagian-bagian dalam tubuh kami yang masih tidak berfungsi dengan baik, ada organ-organ tubuh kami yang masih sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Darah-Mu Engkau berikan untuk kami, tubuh-Mu Engkau berikan untuk kami, supaya kami hidup dalam dunia ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Amin, amin, amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami dan tidak dapat kami selami, namun kami tetap percaya. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan memberkati Pak Iwan yang sudah menyampaikan kabar baik di pagi hari ini. Berkati keluarga, pekerjaan, pelayan pribadi, rumah tangga diberkati dalam nama Yesus. Kami semua yang sudah melayani, semua sudah mendengar firman-Mu dan sudah menikmati tubuh dan darah-Mu, tubuh dan jiwa kami disegarkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan.
lewat perjamuan kudus yang sudah kita boleh laksanakan. Tiba waktunya kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh makan sehidangan dengan Engkau, Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatunya, Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan memberi persembahan, membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Karena apa yang ada pada kami semua berasal dari Tuhan. Engkau yang memberkati usaha kami. Engkau yang memberkati apapun yang kami kerjakan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu boleh maju ke depan. Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Gereja Anugerah Bethesda Lipo Cikarang. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir pada ibadah pagi hari ini. Dan kami mengundang kembali bagi Bapak Ibu untuk hadir di ibadah raya berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan atas pelayanan firman Tuhan-Nya pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun pelayanan Bapak Ibu berada. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk ibadah raya Gereja Anugerah Bethesda Lipo Cikarang pada hari Minggu pukul 10 pagi bertempat di Mekarta Convention Center. Ibadah raya disertai dengan ibadah sekolah minggu. Kami mengingatkan bagi jemaat Gereja Anugerah Bethesda untuk melengkapi data administrasi diakonia. Untuk lebih lanjut bisa menghubungi kontak person berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Gereja Anugerah Bethesda yang berulang tahun pada bulan ini. Kami mengingatkan bagi jemaat Gereja Anugerah Bethesda untuk mengikuti sosial media Gereja Anugerah Bethesda, baik Facebook, Instagram, dan YouTube. Jangan lupa untuk di-follow, like, share, dan subscribe. Bagi jemaat yang rindu melayani Tuhan bersama kami, baik berupa WL, singer, memainkan alat musik, dan guru sekolah minggu, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pastor ada tambahan? Iya, puji Tuhan. Tadi sawahnya saya kenal tuh sawah itu ya. Belakangnya kayaknya rumahnya Pak Larit itu ya. Ya, Pastor Yohan lagi ada acara hari ini jadi belum bisa ada nanti sore. Nanti berikut mungkin kalau mau bikin pengumuman sekali-sekali boleh di kantornya Sunda ya Pak. Supaya bervariasi gitulah ya. Terima kasih Pak Iwan untuk firman-Nya, terima kasih kita yang sudah hadir. Terima kasih semua yang sudah melayani di pagi hari ini, baik yang ada di belakang. Doakan terus supaya kita semakin diberkati dan kita terus menjadi berkat. Puji Tuhan, nanti sore juga ada doa
ada ibadah di tempat ini. Habis ini kita bisa fellowship di belakang nanti. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Haleluya, puji. Kebesaran-Mu dalam hidup kami, karena Tuhan Engkau yang sungguh-sungguh baik dan sangat selalu baik dalam hidup kami. Tuhan sudah memberkati pujian penyembahan kami. Kami sudah menikmati bait-Mu, sudah menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, dan kami sudah diberkati juga melalui perjamuan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua yang sudah hadir di pagi hari ini, bahkan yang sudah melayani teman-teman yang belum sempat hadir, jemaat-jemaat karena masih ada pekerjaan atau liburan. Tuhan juga memberkati mereka dimanapun berada. Yang nonton live streaming kami, mereka juga diberkati. Bahkan Tuhan mengasihi semua kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan nama berdoa dalam nama Yesus. Semua jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang sanggup menyembuhkan semua sakit penyakit dalam nama Yesus. Yang berulang tahun juga Tuhan memberkati umur yang panjang, Tuhan berikan dalam hidup mereka kekayaan kehormatan mengikuti mewarnai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan pagi hari kami berdoa Tuhan, mulai hari ini atau besok kami akan kembali pada pekerjaan kami dengan iman. Terus kami katakan apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Munculkan hal-hal yang baru, inovasi-inovasi yang baru dalam pekerjaan kami. Kami harus berkreatif, berkreasi dalam dunia ini di mana Tuhan percayakan. Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Perluas jaringan kami, perbesar kapasitas kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati juga bangsa ini, memberkati kota ini Tuhan, memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dengan iman kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dia menyinari engkau dan memberikan kasih karunia. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus terus bersama-sama dengan kita hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Pak Ayung kedinginan gimana saya? Sudah saya bikin 21 dan tinggal 1 AC-nya. Iya, sudah saya It's time to